selamat pagi adik-adik teruna yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat-sehat ya. Syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh kembali beribadah secara online dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 10 Oktober 2021. Adapun ibadah hari ini akan dipimpin oleh Kak Ita sebagai pelayan firman dan juga Kak Caroline sebagai liturgos. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari siapkan diri adik-adik dengan memakai baju yang rapi dan sopan sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan yang Maha Agung. Persiapkan juga hati kita, persiapkan Alkitab kita, dan juga persiapkan persembahan terbaik kita yang sudah dimasukkan ke dalam amplop. Persembahan tersebut nanti adik-adik bisa kasih ke papa mama, lalu kemudian bisa diserahkan ke gereja. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan dengan semangat kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi 34 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. Dan sekarang kami akan memulai ibadah persekutuan Taruna. Kau berkati dan sertai selalu dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik,
tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Adapun pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita membacanya bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Dipersilakan untuk adik-adik duduk kembali. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Ita, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Muda-Mudi 126, Masukilah. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan menolong dan memberikan hikmat, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami bersama adik-adik teruna untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perpecahan dalam Jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus
jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, Korintus adalah nama sebuah kota di Yunani yang pada masa Rasul Paulus merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai. Adik-adik sudah pernah ya pergi ke suatu pelabuhan di mana itu adalah tempat terjadinya pertemuan orang dari berbagai tempat, kemudian terjadinya pertemuan budaya di mana pengaruh hal yang baik dan hal yang buruk bisa terjadi. Nah, penduduk atau jemaat Korintus pada saat itu terkenal dengan gaya hidup yang kurang baik, yaitu gaya hidup dengan moralitas yang buruk. Saat Paulus melayani di Efesus, Rasul Paulus mendapatkan informasi tentang kondisi jemaat Korintus yang memprihatinkan. Terjadi perselisihan jemaat karena banyak golongan atau kelompok. Ada yang menamakan kelompok Paulus, Apolos, Kefas, dan lain sebagainya. Seperti yang kita baca tadi dari ayat yang ke-12. Sehingga akhirnya Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus. Jadi intinya adik-adik, di kota Korintus pada saat itu terjadi perpecahan, tidak kompak, banyak konflik, banyak yang merasa paling benar, ada yang disudutkan karena dianggap tidak benar. Nah, ini adalah pemahaman konteks Alkitabiah dari bacaan kita 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Adik-adik yang terkasih, dalam kesempatan ini Kaita juga mau menyampaikan sedikit tentang latar belakang gereja yang bisa kita gunakan untuk menambah wawasan kita ya adik-adik. Dimana dalam agama Kristen itu ada beberapa aliran. Di antaranya aliran Kristen Katolik, di mana dalam peribadahan itu menerapkan prinsip keuskupan dan organisasi yang berpusat kepada Paus di Roma. Kemudian ada aliran Nestorianisme, di mana pribadi Yesus dan manusia itu dipisahkan. Kemudian ada aliran Ortodoks, di mana juga secara organisasi mengarah ke Paus gereja, tetapi secara lokal, tidak seluruh dunia. Kemudian ada aliran Kristen Protestan yang menganut aliran Lutheran yang timbul dari awalnya karena adanya surat protes Martin Luther yang menolak tentang surat penghapusan dosa. Kemudian ada juga aliran Anglikanisme, yaitu gereja yang berpusat di Inggris yang terikat karena tradisi. Nah, ini adalah beberapa aliran agama Kristen yang kita ketahui untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, adik-adik, kalau kita melihat tentang keberagaman aliran gereja, khususnya di Indonesia, ada beberapa yang kita juga perlu tahu. Di antaranya ada aliran Lutheran, ada aliran Calvinis, ada aliran Pentakosta, ada aliran Karismatik, ada aliran Ortodoks, dan lain sebagainya. Kemudian secara spesifik lagi tentang denominasi gereja di Indonesia, ada berbagai macam gereja. Ada gereja GPIB, ada GKI, ada GKJ, ada GKJW, ada HKBP, ada Gereja Pantekosta atau GPDI, ada GMIT, ada GBI, dan lain sebagainya. Nah, kalau adik-adik mendengar denominasi gereja yang bermacam-macam di Indonesia, pasti kemudian juga mengenal bahwa tata ibadah, cara beribadah, cara bernyanyi itu juga berbeda-beda. Nah, itu adalah perbedaan yang terjadi di denominasi gereja yang berbeda-beda di Indonesia. Contohnya misalkan kalau kita pergi ke gereja A, itu cara menyanyikannya dia mungkin pujiannya lebih banyak dari tata ibadah yang lain. Ada juga pemakaian musiknya yang berbeda.
Ada yang mungkin ada yang pakai gamelan, ada yang memakai satu set alat band lengkap, tapi ada juga yang hanya menggunakan piano atau organ. Kemudian dari cara bernyanyi, ada yang hanya duduk dengan tenang, tapi ada juga yang melakukan dengan cara lebih ekspresif. Nah, kemudian secara tata ibadah itu juga berbeda satu gereja dengan gereja yang lain. Nah, adik-adik, perbedaan-perbedaan ini jangan membuat kita kemudian merasa paling benar atau paling hebat. Gereja mempunyai asas keyakinan keselamatan yang berpusat hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jadi cara kita beribadah, cara kita bernyanyi, jangan membuat kita kemudian merasa kita lebih benar atau lebih baik dari orang lain. Perbedaan cara beribadah, cara bernyanyi, cara menggunakan musik, itu adalah perbedaan yang saling melengkapi, di mana kita harus menghormati satu dengan yang lain. Ya, karena kita tahu bahwa dalam ibadah kita itu kita lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik sudah pernah ke gereja lain? Untuk adik-adik GPIB, apakah sudah pernah misalkan ke gereja Pantai Kosta atau ke GBI? Kita pasti akan melihat cara beribadah yang berbeda. Tapi satu hal adik-adik, kita harus menghargai perbedaan itu, tidak membuat kita kemudian saling merasa diri kita benar. Adik-adik ya. Nah, firman Tuhan dari 1 Korintus itu mengingatkan bahwa perbedaan itu adalah perbedaan yang selalu tetap di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ayat Alkitab kita, tema renungan kita adalah bersatu dalam Kristus. Jelas dikatakan di dalam bacaan kita tadi ya, bahwa Kristus itu tidak terbagi-bagi. Jemaat Korintus itu harusnya adalah satu tubuh Kristus, tidak boleh terpecah satu dengan yang lain, melainkan harus bersatu. Dan pribadi yang disalib adalah Tuhan Yesus, bukan tokoh-tokoh pemimpin yang lain. Ya, kita hanya memandang kepada satu keselamatan yang dianugerahkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, mati, dibangkitkan dan naik ke surga. Dan kita ingat adik-adik bahwa kita dibaptis itu hanya dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama orang yang membaptis atau pendeta yang membaptis atau nama-nama yang disebut di dalam Korintus. Tapi kita dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik teruna yang terkasih, sekarang apa implementasinya atau aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan konteks alkitabiahnya, kita mendengar tentang sejarah gereja, tentang berbagai macam denominasi gereja. Sebagai teruna, sikap apa yang adik-adik harus lakukan? Adik-adik boleh menjawab dalam hati, atau boleh sampaikan ke teman. Mungkin ada teman yang sedang beribadah di kiri atau di kanan adik-adik. Ya, dalam kesempatan kali ini firman Tuhan mau menyatakan bahwa perbedaan atau keberagaman itu harus kita pahami dengan hikmat Tuhan. Adik-adik. Yang kedua, kita harus menghormati, menghargai, tidak merasa paling benar. Yang ketiga, perbedaan itu adalah sesuatu yang saling melengkapi. Kemudian yang keempat, kita diajarkan untuk tetap teguh pada ajaran yang kita yakini tanpa meremehkan ajaran lain, dan kita tetap harus menghargai satu dengan yang lain.
Nah, kalau adik-adik perhatikan, mungkin di sekolah atau mungkin di lingkungan tempat tinggal, kita ada ibadah yang namanya ibadah oikumene ya. Semuanya tidak berasal dari satu gereja yang sama, tidak berasal dari denominasi gereja yang sama. Kita mempunyai cara beribadah yang mungkin berbeda. Nah, dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita juga bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan beribadahan di lingkungan kita dimanapun berada. Kita saling menghargai. Mungkin hari ibadah saat ini menggunakan tata ibadah gereja A, ya. Ibadah berikutnya kita menggunakan tata ibadah gereja B. Tapi dengan satu keyakinan bahwa hanya nama Tuhan yang kita muliakan. Dengan satu keyakinan bahwa hanya Tuhan Yesuslah juru selamat kita yang hidup. Di akhir renungan ini kita mau bertanya ya kepada adik-adik semua, mengapa Kristus menginginkan orang Kristen untuk hidup bersatu meskipun banyak perbedaan? Karena apa adik-adik? Karena kita adalah tubuh Kristus yang tidak terpecah-pecah satu dengan yang lain. Dan kita adalah anak-anak Tuhan sebagai penebar kasih dan pembawa damai. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita hari lepas hari, dan kita tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi juga sebagai pelaku firman dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Mari adik-adik yang terkasih, kita bersatu di dalam doa syafaat. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami sungguh mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih Engkau berikan kehidupan dengan nafas pemberian Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan, serta keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk bersatu di dalam Kristus, mau terus saling menghargai segala perbedaan yang ada, karena perbedaan menjadikan kami saling melengkapi dan kami tetap teguh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Baik, di dalam doa syafaat ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Pengharapan Cibinong hari ini 10 Oktober 2021, kami juga memohon dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk adik-adik teruna di dalam pendidikan dan kesehatan. Kiranya Engkau memberikan adik-adik teruna pendidikan yang baik, kepandaian, dan kepintaran, sehingga mereka berhasil dan sukses di dalam studinya. Juga Tuhan memberikan kesehatan yang baik untuk adik-adik teruna bersama dengan keluarga, mama, papa, adik, kakak, oma, opa, dan seluruh keluarga besar. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk Persekutuan Teruna, untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan,
untuk ketaatan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memampukan kami untuk dapat melayani dan menjadi berkat untuk sesama. Kami juga berdoa secara khusus untuk Kak Deni yang di dalam kelemahan tubuh. Kami memohon kesembuhan Kak Deni ya Tuhan, melalui obat-obatan, perawatan, dan kasih sayang keluarga yang Engkau berkati. Juga perhatian dari rekan-rekan sepelayanan yang saling mendukung dan menguatkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden sampai kepada tingkat terendah RT RW. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memperlengkapi hikmat dalam menjalankan tugas. Dan Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Tapi kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap perkembangan baik yang boleh dialami oleh negeri kami. Kami berdoa untuk program vaksin dari pemerintah, biarlah boleh dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mampu membawa kepada kondisi kesehatan masyarakat yang lebih baik. Dan dengan perkenan Tuhan, kondisi pandemi COVID boleh dapat segera berlalu. Tuhan Yesus juga mampukan kami untuk tetap taat sebagai anak Tuhan, menjalankan prokes, sehingga kami bisa dan mampu menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa secara khusus untuk gereja kami, GPIB Pengharapan Cibinong, gereja di Indonesia, dan gereja di dunia dalam segala keberagaman kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami untuk mampu menjalankan tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Inilah ya Tuhan doa-doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Ingatlah akan pesan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 92 ayat 1 dan 2. Kita menaburkan biji kebenaran. Pasti ada
diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Kak Caroline ingin menghimbau kembali kepada adik-adik untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jika adik-adik sudah melakukan PTM, jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Sayangi diri adik-adik dan sayangi keluarga adik-adik. Kita akan tutup ibadah kita. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 81 ayat 1 dan 2. Alangkah baik dan indahnya. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, dia bersama-sama hidup rukun dalam Tuhan, bagai urapan minyak turun di kepala Harun. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, dia bersama-sama hidup rukun dalam Tuhan, bagai urapan minyak turun di kepala Harun. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, dia bersama-sama bersaudara dalam Tuhan, bagai embun yang turun membasahi gunung Sion. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya. Adik-adik teruna yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.